Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Senang sekali pada Sabat hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah Sabat Jemaat Yongkwang di Kota Makassar dalam Sabat online bersama. Pada Sabat hari ini kita akan memulaikan rangkaian ibadah kita pada Sabat ini. Untuk itu mari kita mengundang kuasa Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka kita pada Sabat hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 438, Tuhan selalu pimpin aku. Shalom dan selamat Sabat untuk kita semua. Ayat tema sekolah Sabat pada Sabat hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya, menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Demikianlah pembacaan ayat tema sekolah Sabat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kemuliaan surga, selamat Sabat Bapa. Pada Sabat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat kemurahan Tuhan Kau berikan kepada setiap kami, berkat kesehatan dan kekuatan, agar kami bisa menghadiri ibadah online pada Sabat hari ini. Pada Sabat hari ini Bapa, kami ingin menyerahkan sekolah Sabat kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua boleh jadi oleh karena campur tangan-Mu. Dan dengan begitu Tuhan, kita bisa memetik pelajaran yang dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih serta-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Kau adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih serta-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri serta hari ini. Kau adakan syukur bagimu. Dan hari ini bukan adakan syukur bagimu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Cerita mission kita pada pagi hari ini berjudul Pengampunan Setelah Perceraian. Jadi di cerita mission ini diceritakan tentang seorang perempuan bernama Mary yang adalah nama samaran. Nah, ketika Mary berusia 30 tahun, dia meninggalkan suaminya. Dan dia memiliki alasan alkitabiah untuk bercerai, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau kepada siapapun karena dia tidak ingin mempublikasikan masalah pribadinya. Selain itu, mantan mertuanya adalah anggota jemaat yang dihormati di gereja Advent setempat yang masih dia hadiri. Anggota gereja tidak mengerti mengapa pernikahan Mary ini berakhir dan mereka menyalahkannya. Beberapa orang dengan belak-belakan memberitahu bahwa dia telah kehilangan keselamatan dengan meninggalkan suaminya. Mary yang telah dibesarkan di gereja Advent beribadah pada hari Sabat dan pada akhirnya pindah ke suatu tempat untuk memulai kehidupan baru. Tetapi setan selalu menyiksa batinnya. Meskipun tidak ada yang mengutuk perceraiannya di kota baru, dia tidak bisa melupakannya dan dia merasa gagal dan dia bertanya-tanya kepada Tuhan yang apakah Tuhan masih mengasihinya karena dia sudah bercerai dengan suaminya. Putus asa untuk mendapat jawaban, jadi melalui online dia mengetik kata Tuhan. Dan banyak sekali hasil yang mengejutkannya. Waktu dia lihat kata Tuhan, dia cepat-cepat mematikan komputer. Lalu kemudian dia menyalakan televisi. Dan ketika dia mulai memilih saluran yang ada di televisi tersebut, saluran yang dijalankan oleh denominasi Kristen karismatik menarik perhatiannya. Tetapi iman yang menyembuhkan dan berbicara dalam bahasa roh membuatnya agak takut. Dan dia tidak mau menonton program tersebut. Nah, tetapi dia memperhatikan ada satu program mingguan yang dipandu oleh seorang pembicara wanita di saluran tersebut. Dan wanita itu berbicara dengan tenang dan bijaksana.
Mary menonton secara teratur selama beberapa minggu. Suatu malam, wanita itu berbicara tentang pengampunan. Tidak ada yang dapat memaafkan diri mereka sendiri. Kamu membutuhkan bantuan Tuhan. Kata-kata itu kembali ke pikiran Mary ketika dia mengemudi, lalu besok paginya dia untuk bekerja. Dengan kaget dia menyadari bahwa, oh saya ini ternyata harus mengampuni mantan suami saya dan juga orang tuanya. Anggota gereja yang juga mungkin sempat membicarakan tentang Mary ini, dan yang paling terpenting adalah mengampuni diri sendiri. Dia merasakan satu keinginan yang tidak tertahankan untuk berdoa kepada Tuhan meminta bantuan. Sambil menangis, dia mencoba berdoa, tetapi air mata membuatnya tidak bisa menyetir dan berdoa pada saat yang sama. Lalu dia pun menepi ke sisi jalan. Saya ingin memaafkan, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Jika aku mendapatkan pengampunan sebagai hadiah, aku akan mengikutimu. Hampir segera datang jawabannya, aku akan membantumu, kata suara pria yang baik hati. Mary menangis lebih keras, tapi sekarang dia menangis karena dia bahagia. Saudara-saudara, Mary tahu bahwa surga telah mendengar doanya dan berjanji untuk membantu. Jadi Mary tetap berada di dalam mobil di sisi jalan selama 30 menit. Dan dia telah berjanji untuk mengikuti Tuhan dan dia tidak yakin bagaimana cara memulainya. Oh, saya dibesarkan sebagai seorang Advent, kata Mary. Dia berdoa, bagaimanakah seharusnya aku hidup sekarang? Lalu kemudian sebuah bacaan muncul, sebuah jawaban muncul di benak daripada Mary. Saya harus baca Alkitab dan baca tulisan-tulisan Nyonya Ellen G. White. Lalu Mary kembali ke rumah untuk mencuci muka dan kemudian pergi bekerja. Dia terlambat 1 jam. Setelah bekerja, Mary cepat-cepat pulang ke rumahnya dan dia membuka Alkitab dan mulai membaca. Setiap menit dia membaca. Dia tidak bisa tidur pada malam hari, lalu dia kemudian bangun dan membaca lagi. Mary tidak pernah senang membaca buku, tetapi dia sekarang memiliki hasrat yang tampaknya tidak terpuaskan untuk membaca. Saya membaca, kata Mary, karena saya perlu mencari tahu siapa Tuhan itu. Dalam sebuah wawancara, aku sangat lapar akan firman Tuhan. Dalam setahun, dia membaca Alkitab 3 kali dan menyelesaikan 5 buku Ellen G. White, Conflict of the Ages. Menguatkan keberanian, Mary berbicara dengan pendeta Advent setempat tentang perceraiannya. Ia membentuk kelompok belajar Alkitab hanya untuk Mary. Dan dia berharap bahwa kelompok pendalaman Alkitab ini akan membantu menariknya kembali ke gereja dan kepada Tuhan. Oh, Mary menyukai kelompok itu. Dan saya sangat antusias karena saya dipenuhi dengan hal-hal yang telah saya baca. Setelah pertemuan penginjilan, Mary mulai menghadiri kebaktian Sabat di gereja secara teratur. Dan beberapa waktu kemudian dia melihat mantan mertuanya. Yang mengejutkan adalah dia tidak merasa malu dan tidak lagi memiliki perasaan keras terhadap mereka. Oh, mereka adalah teman. Saat Mary itu telah mengampuni anggota gereja juga yang sudah berbicara dengan tidak ramah. Dan dia bahkan tidak bisa mengingat nama mereka. Aku merasa dimaafkan, katanya. Aku merasa damai, kata Mary. Saat ini Mary adalah anggota gereja yang aktif di jemaat lokalnya dan sebagai pemimpin proyek Sabat ke-13 di divisi Trans Eropa. Dia masih membaca Alkitab setiap hari, membaca setidaknya setahun sekali dan menghabiskan sekitar 1 jam setiap hari membaca tulisan-tulisan Ellen G. White. Dalam wawancara itu, matanya berkaca-kaca ketika dia mengingat hari ketika Tuhan membantunya mengampuni orang lain dan dirinya sendiri. Saya menerima pengampunan sebagai hadiah. Katanya, kisah ini selamanya mengubah hubungan saya dengan Tuhan. Demikian cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pendalaman sekolah Sabat kita pada Sabat hari ini. Untuk itu mari kita menyanyi bersama-sama lagu tema sekolah Sabat kita, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Shalom, selamat hari Sabat. Di hari Sabat ini kita datang dalam pelajaran sekolah Sabat. Tidak terasa kita sudah berada pada pelajaran yang ke-12. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat hari ini adalah berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Sebelum kita lanjut dalam pendalaman pelajaran sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kebutuhan kami adalah hikmat dan kuasa dari Tuhan. Ketika kami belajar dalam pendalaman pelajaran sekolah Sabat ini, kami dapat disanggupkan untuk memiliki pengertian ketika kami menemukan ayat-ayat yang sukar untuk kami pahami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita seperti saya katakan tadi adalah berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ayat hafalannya ini terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. 2 Petrus 3 ayat 15 dan ayat 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia menceritakan tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudaraku yang kekasih, dari ayat hafalan ini juga menceritakan bagaimana ada ayat-ayat di dalam Alkitab ketika kita membacanya. Seringkali kita menemukan ada bagian-bagian yang sukar untuk dimengerti. Ada bagian-bagian yang sulit untuk kita pahami. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi atau menangani masalah hal-hal yang sukar tersebut. Untuk itu pada Sabat hari ini kita akan melihat dua hal, saudara. Pertanyaan besar pelajaran sekolah Sabat kita adalah bagaimana kita menangani ayat Alkitab yang sukar dipahami. Dan yang kedua, apa sikap penting yang harus kita miliki ketika kita menemukan hal-hal seperti ini. Ayat-ayat Alkitab yang sukar untuk kita pahami. Dalam pelajaran sekolah Sabat ini, kita tidaklah membahas banyak tentang ayat-ayat yang sukar itu. Kita tidak menjelaskan apa arti dari ayat yang sukar ini, apa arti dari pengertian ini. Tidak, saudara. Yang kita akan bahas adalah bagaimana saya bersikap ketika menemukan hal-hal ini, ayat-ayat yang sukar untuk dipahami. Ada 5 topik pembahasan kita pada Sabat ini. Yang pertama, kita akan melihat kemungkinan alasan di balik ayat-ayat yang sepertinya kontradiksi, bertentangan atau sukar untuk dipahami. Yang kedua adalah sikap. Ada berapa sikap yang harus kita buat ketika menemukan ayat-ayat yang kontradiksi atau ayat-ayat yang sukar dipahami ini. Saudaraku, tidak ada pelajar Alkitab yang berpengertian dan jujur yang akan menyangkal fakta bahwa ada hal-hal dalam Alkitab yang memang sukar untuk dipahami. Tetapi saudara, janganlah hal-hal ini mengganggu pikiran kita, mengganggu kita. Kemungkinan alasan kesulitan atau ayat yang kelihatan bertentangan tersebut ada 2. Kita datang pada topik yang pertama pada pelajaran Sabat ini, yaitu kemungkinan alasan kenapa tampaknya ayat itu kontradiksi atau bertentangan atau sukar. Kemungkinan yang pertama adalah karena keterbatasan pemikiran kita. Saudaraku, kita perlu tahu dan kita perlu sadar betapa sulitnya pemikiran kita yang berdosa ini dan terbatas ini untuk memiliki pengertian yang sempurna mengenai hikmat Allah. Pikiran kita ini berdosa dan terbatas. Bukanlah hal yang mudah yang terbatas ini mempelajari secara dalam, secara sempurna mengenai hikmat Allah yang terbatas. Pasti akan mengalami apa? Kesulitan.
Namun, seperti sahabat katakan, kesulitan dalam pengertian ini bukanlah menjelaskan bahwa Alkitab itu tidaklah benar. Alkitab itu berisi kebenaran. Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Kenapa sering kita menemukan ayat-ayat yang sukar untuk kita pahami? Yang kelihatan bertentangan, alasan yang pertama, karena pemikiran kita yang terbatas sebagai manusia. Alasan yang kedua, bisa saja karena kesalahan kecil dari para penyalin atau penerjemahan Alkitab tersebut. Kita lihat keterangannya. Bisa karena hal ini, karena pemikiran manusia terbatas. Ketika mau diterjemahkan ke dalam bahasanya, contohnya ke dalam bahasa A, ketika mau diterjemahkan ke dalam bahasa A tersebut, manusia, penerjemah tersebut mencoba mencari padanan kata yang baginya adalah tepat. Bagi siapa? Bagi penerjemah tersebut. Oh, mungkin kalimat ini tepat dengan arti bahasa Yunani ini, dengan arti bahasa Aramaik ini, dengan arti bahasa Ibrani ini. Mungkin ini yang tepat. Jadi alasan yang kedua adalah bisa saja terjadi karena kesalahan kecil dari para penerjemah, mencari akan apa arti yang tepat diterjemahkan ke bahasa mereka, atau kepada penyalinan. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada kesalahan pada saat ilham Allah itu Allah berikan kepada mereka yang terima ilham, para nabi, para tokoh yang terima ilham, ataupun ketika para penulis Alkitab tersebut menulis bagian-bagian firman Tuhan ini. Yang pastinya kesalahan bukan ada pada mereka, karena hikmat itu sempurna. Kesalahan kecil itu bisa terjadi kepada siapa? Mereka yang menyalin Alkitab, atau mereka yang mencoba menerjemahkan. Karena apa? Keterbatasan juga, saudara. Keterbatasan pemikiran, keterbatasan bahasa dari bahasa yang akan diterjemahkan. Inilah dua alasan kenapa kemungkinan sering munculnya kontradiksi, pertentangan. Seperti kalau Anda ikuti podcast kita pada hari Kamis yang lalu jam 8 malam tentang para bajingan. Ini contoh sederhana. Para bajingan dalam bahasa Inggris, dalam King James Version menyebutkan mixed multitude, orang-orang yang bercampur, bangsa campuran. Tetapi bahasa Indonesia, penerjemah bahasa Indonesia menaruh apa? Orang-orang bajingan. Nah, ini dia. Hal inilah yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan atau kontradiksi, kesukaran dalam menerjemahkan, dalam melihat ayat-ayat Alkitab. Alasan pertama apa? Pemikiran manusia yang terbatas. Dan yang kedua apa? Karena penyalinan atau penerjemahan, kemungkinan penerjemahan akan Alkitab tersebut. Selected Messengers halaman 1, jilid 1 halaman 16 mengatakan, keseluruhan kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesulitan bagi satu jiwa, atau menyebabkan kaki tersandung, sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamblang. Memang masalahnya mungkin ada kesalahan kecil dalam penerjemahan, penyalinan Alkitab. Mungkin ada keterbatasan pemikiran kita manusia yang berdosa. Tetapi Roh Nubuat mengatakan, tulisan Roh Nubuat mengatakan, hal tersebut tidak akan menyebabkan kesukaran bagi manusia untuk mengertinya, dan tidak akan membuat kita tersandung dari pengertian yang dalam dari ayat tersebut. Kalimat ini jelas, jaminan pasti adalah kita akan tetap memperoleh pengertian. Lantas bagian yang kedua, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana ketika Anda dan saya menemukan hal-hal yang kelihatannya sukar untuk dipahami atau kontradiksi tersebut? 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, bagaimana sikap kita? Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Apa dikatakan dalam ayat ini, saudara? Awasilah dirimu. Artinya apa? Berhati-hati. Sikap yang pertama, ketika kita menemukan ayat dalam Alkitab sepertinya kontradiksi atau bertentangan atau sulit untuk dipahami, sukar, hal yang pertama, mari mengambil sikap berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Sikap yang kedua, Amsal 2:7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur.
menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercelah lakunya. Setelah kita berhati-hati, kita juga harus jujur. Perlu penjelasan sedikit ini tentang harus jujur, saudara. Kejujuran menjaga kita agar tidak menghindar dari kesulitan atau berusaha mengaburkannya, dan mencegah kita dari memberikan jawaban yang dangkal. Terkadang kita membaca, kita dalam satu pembicaraan, ada orang bertanya, pendeta apa maknanya ini pendeta? Atau saudara apa maknanya ini? Kita belum mengerti, apa ini maksudnya? Tapi kita mau coba jawab. Nanti gengsi dong, nggak bisa jawab. Nanti masa dipandang enteng, saya nggak bisa jawab. Mencoba jawab, ini harus hati-hati. Maka sikap yang kedua adalah harus jujur. Kita harus berani mengatakan, bagian ini saya belum menerima pengertiannya. Nanti saya pelajari lebih lanjut. Daripada saya memberikan jawaban yang dangkal dan mengaburkan pemikiran Anda, sahabat katakan, lebih baik jujur mengatakan kita belum tahu, kita belum dapat pengertian bagian ini. Ini hal yang baru bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang jujur menghadapi kesulitan Alkitab sedemikian rupa sehingga mereka berhati-hati menyediakan informasi dalam teks Alkitab tersebut. Kalau kita jujur, kita akan berhati-hati menyampaikan apa informasi yang terkandung dalam ayat atau teks Alkitab tersebut, agar informasi yang saya sampaikan tidak menyesatkan, tidak membuat dia lebih tersesat lagi. Jujur, kalau kita tidak tahu, katakan, saya belum tahu, saudara. Saya belum tahu, nanti pertemuan berikut, sahabat berikut, saya jawab pertanyaan Anda. Pertama apa? Kita harus hati-hati. Yang kedua, bersikap jujur. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan yang hanya berdasarkan pemikiran yang terbatas. Ada peribahasa tong kosong berbunyi nyaring. Yang penting bicara padahal jawabannya salah. Pertanyaan pendeta, apa hal ini? Oh, jawab, cara jawabnya bagus, tapi isinya tidak sesuai dengan pertanyaan. Maka sikap yang kedua harus jujur. Kalau belum tahu jujur, berhati-hati. Yang ketiga adalah mari memiliki kerendahan hati. Dalam pelajaran hari Senin ini, mari memiliki kerendahan hati. Pelajaran hari Selasa, mari memiliki kerendahan hati. Disebutkan di sana, seseorang dapat menjadi jujur dengan keterbatasan pemikirannya disebabkan karena kerendahan hati. Jadi kerendahan hati, faktor yang ketiga ini juga hampir sama menuntun atau dituntun oleh faktor yang kedua. Orang tersebut tidak akan jujur kalau dia sombong. Maka orang yang rendah hati akan menjadi jujur. Saya belum tahu apa artinya ini. Saya baru lihat. Coba jelaskan apa arti not ini. Masa kependetaan tidak tahu not balok. Ini dia, padahal salah. Saudara, mari punya kerendahan hati. Mari memiliki kerendahan hati. Harus berbesar hati menyatakan secara jujur. Jadi, ketika memiliki kesulitan dalam melihat ayat-ayat yang kelihatan bertentangan, diperlukan pada kita adalah faktor kerendahan hati. Sikap rendah hati akan menuntun kita dengan pemikiran yang terbuka dan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, dengan kita rendah hati, kita sementara memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk menguasai kita, untuk berbicara melalui kita. Dalam The Advent Review and Sabbath Herald 22 Agustus 1907 katakan, kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta rasa hormat mencari firman kehidupan. Karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang. Hanya mereka yang memiliki penyesalan, jujur dan kerendahan hati dapat melihat terang. Banyak orang yang ketika melihat kesulitan ingin segera atau secepat mungkin untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Saudara, jangan sampai kita menerapkan hal ini. Ketika kita ingin menjawab sesuatu yang sukar atau sulit secara terburu-buru dan tidak berhati-hati, itu berbahaya. Maka faktor yang keempat, sikap yang perlu kita ambil adalah kesabaran. Yang pertama apa?
Hati-hati. Yang kedua apa? Jujur. Yang ketiga apa? Kerendahan hati. Yang keempat apa? Kesabaran. Jangan terburu-buru. Kesabaran. Saudaraku yang kekasih, fakta bahwa kita tidak akan menyelesaikan kesulitan dengan cepat bukan bukti bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Jangan berpikir kalau saya langsung jawab, berarti masalah ini akan panjang. Tidak cepat selesaikan, tidak ada jalan keluar, atau sebagainya. Bukan demikian, saudara. Dalam kutipan pelayanan Sekolah Sabat, hari Rabu mengatakan demikian. Kita lihat. Beberapa pengertian rohani diperoleh hanya setelah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Jadi, tekun dan sabarlah dalam mempelajari akan Alkitab. Mari miliki ketekunan dan kesabaran. Setelah kita menemukan beberapa sikap yang perlu kita hidupkan atau lakukan ketika menemukan ayat-ayat yang sukar dan sulit. Pertama, berhati-hati. Kedua apa? Jujur. Ketiga, merendahkan hati. Yang keempat apa? Kesabaran. Maka kita datang pada dua bagian yang terakhir, yaitu apa? Datang kepada Alkitab itu sendiri. Dan yang kedua adalah tetaplah berdoa. Jawaban terbaik untuk menemukan jawaban dari kesulitan dalam mempelajari Alkitab adalah apa? Datang kepada Alkitab itu sendiri. Jangan terlalu fokus kepada satu ayat saja yang kelihatan bertentangan, kontradiksi, sulit untuk dipahami. Mari kita melihat gambaran secara utuh apa yang disampaikan dalam perikop, dalam pasal, dalam kitab, dan di dalam Alkitab itu secara keseluruhan. Datang kepada Alkitab itu sendiri. Kita harus menggunakan Alkitab untuk membantu memahami Alkitab. Jangan kita mencari literatur dari luar Alkitab atau bahkan sumber filsafat atau sains. Ini bertentangan dengan ilmu alam. Ilmu alam mengatakan ini, hati-hati saudara. Menemukan jawaban dari kesulitan kesukaran dalam Alkitab adalah datang kepada Alkitab itu sendiri. Setelah kita hanya datang kepada Alkitab itu sendiri, maka kita harus menggunakan lutut kita. Kita harus meminta kuasa Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan pengertian. Ketika menemukan bagian-bagian yang sulit, faktor yang terakhir yang terutama adalah datanglah melalui berdoa. Datanglah melalui berdoa. Mintalah kuasa Tuhan untuk membuka pemikiran kita. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk menyanggupkan kita memiliki pengertian, saudara-saudaraku. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat hari ini. Dengan judul berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ada dua bagian. Bagian pertama, kemungkinan alasan kenapa ada ayat yang kontradiksi, bertentangan, sukar atau sulit. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kita. Dalam kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, kemungkinan tersebut disebabkan oleh pertama, pemikiran kita manusia yang terbatas. Dan yang kedua, alasan yang muncul adalah disebutkan oleh karena penyalinan atau kesalahan kecil dari penerjemahan isi Alkitab. Tapi bukan berarti Alkitab itu salah. Karena selected messages tadi katakan kita tidak akan tersandung dalam pengertian yang keliru. Dan pada bagian yang kedua, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita ketika menemukan ayat-ayat yang sukar untuk dipahami, berhadapan dengan yang sulit untuk kita mengerti. Langkah yang pertama tadi kita telah pelajari adalah apa? Kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk membuat satu kesimpulan. Berhati-hati. Yang kedua, kita harus jujur dengan keterbatasan kita. Yang ketiga, kita harus memiliki kerendahan hati. Yang keempat, tetaplah bertekun dan sabar. Yang kelima, datang kembali ke Alkitab dan jadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber dan jawaban tersebut.
Dan yang keenam, yang terpenting adalah datang kepada Allah melalui doa untuk memberikan pengertian. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Saya akan tutup dengan satu paragraf yang terdapat pada pelajaran hari Jumat, mengatakan demikian. Apabila firman Allah dibuka tanpa doa dan hormat, dan bila pikiran dan keinginan kita hati tidak ditetapkan kepada Allah atau belum selesai dengan kehendaknya, maka pikiran itu digelapi kebimbangan. Maka di dalam mempelajari Alkitab seperti itu, keraguan-raguan semakin bertambah kuat. Musuh kebenaran menguasai pikiran serta menyuguhkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Apabila orang tidak berusaha mencari hubungan yang harmonis dengan Allah di dalam iman dan perbuatan, betapapun terpelajarnya mereka, ada kemungkinan mereka akan salah dalam pengertian dari hal kitab suci dan tidak selamat mempercayai dan tidak selamat mempercayai penjelasan-penjelasan mereka itu. Orang-orang yang mencari-cari salah dalam kitab suci tidak mempunyai pandangan rohani. Dengan pandangan yang sudah dikacaukan, mereka akan melihat banyak sebab dan musabab untuk ragu-ragu dan tidak percaya di dalam perkara-perkara yang sebenarnya jelas dan mudah. Mintalah kuasa Allah melalui doa, minta Roh Kudus dengan sikap hormat, dan jangan ada keraguan. Karena keraguan ini akan memunculkan kebimbangan-kebimbangan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita mengambil sikap yang tepat dan benar. Ketika menemukan ayat-ayat yang bertentangan, sikap yang tepat dan benar. Berhati-hati. Jujur. Merendahkan diri, merendahkan hati. Kesabaran. Datang kepada Alkitab itu sendiri dan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya pendalaman pelajaran sekolah sahabat dapat menuntun kami untuk mengambil sikap yang tepat dan benar ketika kami menemukan hal-hal yang kelihatan sulit atau bertentangan dalam ayat-ayat firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan agar kami senantiasa disanggupkan memperoleh pengertian-pengertian yang jelas dan benar tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat panggilan berbakti terdapat di dalam Kejadian 8 ayat 15 sampai 20. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Kita akan masuk dalam jam khotbah. Kita duduk dengan tenang, kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama lagu dari lagu Sion nomor 515, Tuhan ada dalam bait Allah. Kemudian nanti setelah kita menyanyikan lagu tersebut, kita mendengung dan kita bertelut bersama-sama dan Pendeta Glenn akan memimpin dalam doa. Setelah itu kita menyanyikan lagu Dengar ya Tuhan bersama-sama.
Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Allah sumber kehidupan, Allah kami yang maha kuasa, Allah yang terlibat di dalam perjalanan kehidupan kami. Pada siang Sabat Tuhan yang suci ini, kami umat-umat Tuhan, sekalipun kami beribadah dari rumah, kami datang berlutut tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui akan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, keagungan Tuhan kami. Dan kami juga mengakui kami ini lemah ya Tuhan, kami ini berdosa dan kami ini terbatas. Tuhan, terimalah kami sebagaimana kami ada. Rangkul kami Tuhan, peluk kami Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Sucikan kami, layakan kami ketika pada Sabat ini kami datang lebih hampir dan lebih dekat di dalam ibadah penyembahan. Sekalipun kami beribadah dari rumah saja. Ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika dalam perjalanan hidup kami pada saat ini, kami memasuki tahap new normal dalam masa pandemi ini. Kami kembali beraktivitas, bekerja dengan pandemi COVID-19 ini yang masih ada ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan memberikan kami kesanggupan ketika kami kembali mulai beraktivitas. Disanggupkan untuk tetap sehat ya Tuhan. Disanggupkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami. Disanggupkan untuk merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan kami disanggupkan untuk senantiasa terpelihara. Dijauhkan dari orang yang berniat jahat. Dihindarkan dari kecelakaan malapetaka. Dan kami dapat tetap terhindar dari wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Marilah Tuhan senantiasa menghadapkan wajah Tuhan ke tengah-tengah rumah tangga mereka. Memberikan kasih karunia, memberikan damai sejahtera dari sorga, hadir dalam perjalanan kehidupan. Dan marilah Tuhan mencurahkan berkat dan memelihara. Setiap kebutuhan umat-umat Tuhan dapat tetap terpenuhi sekalipun masa-masa pandemi ini masih kami alami, masih terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, secara khusus untuk orang tua yang lanjut usia dalam jemaat kami mendoakan Tuhan tetap karuniakan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kiranya kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat kami, dapat menjadi berkat-berkat tersendiri yang indah untuk kehidupan kami, ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk negara kami. Marilah Tuhan memberikan hikmat dan kuasa bagi pimpinan-pimpinan negara kami, sehingga setiap kebijakan yang diambil, kebijakan untuk penanganan pandemi ini, kebijakan ekonomi, semuanya dapat dibuat dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan dapat memberikan pertolongan bagi warga negara yang begitu membutuhkan terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk program-program penginjilan ya Tuhan. Di jemaat kami, jemaat Yongkuan, di conference kami, marilah Tuhan campur tangan. Ketika siaran-siaran online dari media sosial penginjilan dibuat, dapat menjangkau yang tidak dapat kami jangkau melalui kegiatan pertemuan langsung. Orang-orang yang mendengarkan dapat dipanggil untuk mau belajar firman dan dekat kepada Tuhan. Pada siang Sabat ini, kiranya hati dan pikiran kami dapat tetap dituntun oleh kuasa Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan sebentar, sanggupkan kami Tuhan untuk memperoleh pengertian dan menerima berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin. Dengar ya Tuhan.
Shalom, selamat Sabat. Kita tiba pada ruang penata layanan. Mari kita mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita. Bacaan persembahan pada Sabat tanggal 20 Juni 2020 dengan judul Apa itu janji? Apa maksud pendeta ketika dia menyebutkan tentang janji dan pembuat janji? Tanya Martha kepada Jeki ketika mereka meninggalkan gereja. Ya, pembuat janji adalah mereka yang telah bernasar untuk melakukan kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan mengembalikan kepada Tuhan persentase lain dari penghasilan mereka di samping persepuluhan. Percaya bahwa Dia adalah awal dari semua berkat dan mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk hidup mereka, jelas Jeki. Tapi bukankah persepuluhan sudah cukup? Tanya Martha. Menurut Maleakhi 3 ayat 8-10 jawab Jeki, keduanya sama-sama dituntut oleh Allah dan ketiadaan salah satu dari keduanya menjadi wujud ketidakjujuran terhadap Allah, tambahnya. Tapi apakah perbedaan di antara mereka? Tanya Martha. Salah satunya, kata Jeki, adalah bahwa sementara persepuluhan memiliki persentase tertentu yang ditentukan oleh Tuhan atau 10%, Tuhan menyerahkan kepada kita masing-masing secara individu untuk memutuskan persentase yang akan diberikan sebagai janji, kata Jeki. Perbedaan lainnya adalah bahwa sementara persepuluhan harus digunakan secara eksklusif untuk mendukung pelayanan resmi. Lihat bilangan 18 ayat 21 dan 24. Persembahan harus mencakup berbagai kebutuhan penting lainnya yang lebih luas untuk penyebaran Injil ke seluruh dunia, tambahnya. Saya melihat bahwa Tuhan memanggil saya untuk mengambil langkah iman juga menjadi seorang pembuat janji, kata Martha. Itu akan membantu saya untuk menjadi lebih konsisten, memberikan persembahan sesering berkat Tuhan dan tidak mengikuti kata hati saya atau menurut simpati, proyek, atau panggilan khusus. Tetapi setiap kali Dia memberkati, katanya. Panggilan. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menjadi pembuat janji, memberikan sebagian berkat Tuhan sesering yang Dia sediakan untuk Anda? Sudahkah Anda memutuskan berapa persen dari penghasilan Anda yang Roh Kudus sarankan agar Anda mulai memberikan janjimu? Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini dapat beribadah, walaupun melalui rumah kami masing-masing, tetapi kami sungguh bersuka cita dapat mengikuti ibadah-Mu pada Sabat hari ini. Dan juga kami mau mengembalikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan dalam bentuk persembahan dan persepuluhan, karena Engkau mau memberkati dan menerima persembahan ini menjadi bantuan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi, karena berkat yang sama Engkau akan memberikan di kemudian hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk acara kami selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan yang kita kumpulkan pada Sabat ini dapat kita transfer ke rekening jemaat seperti yang sudah tertera di layar saudara, ataupun dapat diberikan kepada pendeta yang akan datang mengambil ke rumah masing-masing. Mari kita memberi dengan sukacita. Ayat tema kita pada siang Sabat ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, yang isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita duduk dengan tenang dan menyanyikan lagu Duduk Dekat Kaki Yesus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari lagu Sion nomor 290, Duduk Dekat Kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap setia.
Selamat hari Sabat. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Setelah kita 2 pertemuan tidak bersama dalam ibadah online, ibadah Sabat bersama dengan Jemaat Yongkwan, oleh karena kita bergabung di dalam KKR yang dibuat oleh conference, dan pada saat ini saya sangat senang karena dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara melalui live streaming ibadah Sabat bersama dengan Jemaat Yongkwan Makassar. Yang menjadi doa saya untuk Anda semua, untuk anggota jemaat yang dikasih anggota Jemaat Yongkwan, mari kita kembali baca 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini adalah doa saya untuk kita semua. Mari kita buka mari kita buka Alkitab kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya katakan tadi, ini adalah doa saya untuk Anda semua. Doa saya untuk semua anggota Jemaat Yongkwan secara khusus. Semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Judul khotbah saya pada siang Sabat hari ini adalah New Normal. Mari kita tunduk kepala, kita akan meminta kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun ketika mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kebutuhan kami pada hari Sabat ini ketika mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan dapat menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dipanggil untuk lebih dekat, lebih setia, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, kata new normal ini begitu populer pada saat ini, di mana telah lebih dari 3 bulan kita berjuang di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Setelah melakukan berbagai macam cara untuk memutus rantai penyebaran virus ini, dengan PSBB, seruan-seruan untuk tinggal di rumah, work from home, bekerja di rumah, study from home, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah seperti yang kita buat pada saat ini. Dan dalam rentan waktu yang berjalan ini, pandemi ada, bahkan tingkat pertumbuhan ODP dan PDP ini semakin naik kalau kita lihat yang terjadi saat ini. Hal ini telah membuat banyak yang kehilangan pekerjaan. Hal ini sangat mempengaruhi ekonomi negara kita. Maka satu seruan yang saat ini muncul, kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Dan sebutan new normal ini dikumandangkan atau muncul, di mana seruannya adalah kita dipanggil untuk menjalani satu kehidupan yang normal kembali. Tetapi kehidupan normal itu adalah kehidupan normal yang baru, yaitu kehidupan yang dijalani seperti biasanya sebelum pandemik. Hanya kita harus mengenakan masker ketika keluar rumah, kita harus tetap mencuci tangan, kita harus tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan new normal yang ada pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam cerita Alkitab juga ada yang disebut, ada bagian yang akan kita lihat yang disebut new normal. Suatu kehidupan normal yang baru. Hanya latar belakangnya bukan disebabkan oleh karena adanya pandemi atau virus. New normal yang terjadi dalam Alkitab oleh karena adanya dosa dan pembersihan akan dosa-dosa tersebut. Cerita ini, saudara dan kita boleh lihat dari kitab Kejadian. Kalau saya mengatakan kitab Kejadian, saya yakin Anda sudah mulai menebak cerita apa ini. Kejadian pasal 6,
7, 8, dan 9. Saya yakin Anda sudah bisa menebak cerita apa ini. Dalam Kejadian 6, 7, 8, dan 9 mencatat suatu peristiwa yang besar dan ajaib, di mana oleh karena adanya dosa, maka Tuhan memutuskan untuk membinasakan dunia ini, membersihkan dunia ini dengan apa? Ya, dengan air. Maka mari saya minta kita membuka Alkitab kita. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Mari saudara buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-5 sampai ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6 menuliskan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dari ayat-ayat ini saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat dosa begitu besar. Dan dosa ini sangat memilukan hati Tuhan. Maka Tuhan telah mengambil satu keputusan bahwa Tuhan akan membinasakan, Tuhan akan membersihkan akan dunia ini. Namun saudaraku yang kekasih, kasih Tuhan itu tetap ajaib. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk percaya kepadanya, untuk memperoleh keselamatan dan luput dari malapetaka, di mana ketika Tuhan akan membinasakan dan membersihkan dunia ini. Kasih Tuhan yang ajaib memberikan kesempatan kepada manusia. Kalau kita baca cerita selanjutnya, disebutkan Tuhan menyuruh Nuh, apa perintah Tuhan? Bangunlah sebuah bahtera, agar apa? Ciptaannya, manusia yang percaya kepadanya dapat selamat, tidak binasa. Hal ini sangat berbanding lurus dengan apa yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Yohanes 3:16 mengatakan, kita buka Alkitab kita, dan kalau Anda menghafalkannya, mari kita menghafalkan bersama-sama. Apa yang disebutkan dalam Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mengaku kelemahannya, siapa yang menerima Tuhan, siapa yang datang kepada Tuhan, dan siapa yang percaya kepada Tuhan, tidak akan binasa, tetapi akan tetap memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Dan inilah yang Tuhan katakan kepada Nuh. Tuhan katakan, Nuh, buatlah bahtera, supaya apa? Yang percaya, yang datang kepada Tuhan tidak binasa ketika Tuhan membersihkan dan membinasakan bumi ini dengan air. Mari kita lanjut saudara, kembali ke cerita Nuh ini. Sekalipun Allah telah memutuskan untuk membinasakan dunia ini karena dosa yang besar, namun kasih Tuhan itu ajaib. Tuhan tetap menyediakan jalan keselamatan, yaitu menyediakan apa? Bahtera keselamatan. Yang indahnya dari bagian ini saudaraku yang kekasih, kesempatan untuk menerima panggilan keselamatan tersebut diberikan Tuhan, bukan dalam waktu yang singkat. Tuhan tidak bilang, aku akan binasakan, besok kalau tidak datang, binasa. Tidak saudara. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan bukan waktu yang singkat. Seruan panggilan keselamatan tersebut disampaikan berulang-ulang dalam kurun waktu 120 tahun. Diingatkan, diamarkan, dipanggil untuk disadarkan dengan berbagai macam cara. Bahkan panggilan seruan keselamatan tersebut yang terakhir saudara terjadi secara ajaib. Selama 120 tahun
disampaikan pada panggilan yang terakhir, ajaib panggilan tersebut. Kenapa ajaib? Di suatu hari, dengan tiba-tiba ada suatu suara gemuruh yang sangat besar, dan melihat bahwa binatang burung di udara berterbangan, langit dipenuhi dengan burung, binatang dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah mulai datang mendekati akan Batra yang dibangun tersebut. Binatang-binatang yang datang secara ajaib, berbaris beraturan tanpa perintah manusia. Mereka berbaris, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian mengatakan yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Pemandangan ini adalah pemandangan yang ajaib. Suara gemuruh karena seluruh binatang datang itu sangat ajaib. Langit dipenuhi dengan burung-burung yang datang untuk masuk ke Batra, sangat ajaib. Saudaraku yang kekasih, ketika saya membayangkan hal ini, saya yakin kalau saya berada pada saat itu, saya akan merasa takjub dan kagum. Karena pemandangan ini adalah pemandangan yang apa? Aneh dan ajaib. Tetapi saudaraku, sangatlah disayangkan, banyak orang yang kagum dan takjub melihat peristiwa yang aneh ajaib itu, yang besar tersebut. Namun hati mereka memang telah jauh dari Tuhan. Mereka tidak percaya dan mereka tidak menyambut atau mereka menolak panggilan keselamatan untuk masuk ke dalam Batra. Waktu binatang datang, gemuruh terjadi, burung ada di langit semua takjub. Apa yang terjadi? Tetapi sampai binatang terakhir masuk dalam Batra, sampai Nuh memberikan panggilan terakhir untuk mari masuk bersama-sama dalam Batra, mereka tidak masuk dalam Batra. Hati mereka telah dikeraskan, saudaraku. Kagum benar, takjub benar, tetapi hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari hal ini. Suatu panggilan melalui peristiwa yang ajaib saja mereka tolak. Panggilan dengan cara yang ajaib, besar dan indah itu saja mereka tolak. Apalagi kalau panggilan itu datang dengan cara-cara yang sederhana. Hal itu disebabkan karena mereka membiasakan diri untuk mengeraskan hati dan menolak seruan panggilan keselamatan. Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan tidak memberikan panggilan kepada kita. Panggilan itu datang dengan cara-cara yang kelihatan sederhana. Tuhan memanggil, mari terima seruan keselamatan, mari jangan pertahankan perilaku tersebut, mari hidupkan perilaku kasih, mari lebih setia dalam hal ini. Panggilan itu ada dengan cara-cara yang sederhana. Belajar untuk mendengar dan merespon panggilan dengan cara yang sederhana. Agar apa? Ketika cara yang ajaib dan besar terjadi, kita akan respon panggilan tersebut. Tapi kalau dari seruan yang sederhana saja kita mengeraskan hati, apalagi cara yang ajaib terjadi. Itu nyata dalam cerita masuknya binatang-binatang di dalam Batra. Orang yang takjub dan kagum tersebut, hati mereka tidak mereka serahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita akan membiasakan diri untuk mengeraskan hati, menganggap sepele panggilan-panggilan Tuhan yang sederhana? Seruan pada siang Sabat ini, hati-hati saudaraku. Hati-hati saudaraku. Akhirnya yang berada di dalam Batra dan yang diselamatkan ada berapa orang? Hanya 8 orang. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Ketika Nuh keluarganya masuk dalam Batra, mereka tinggal di sana. Dan ketika guntur mulai terjadi, itu adalah hal yang pertama kalinya terjadi karena sebelumnya hujan belum pernah turun, guntur belum pernah mereka dengar. Hal tersebut sangat menakutkan bagi mereka dalam Batra. Apa yang terjadi? Suara apa ini? Baru pertama kali guntur. Ketika rintikan hujan jatuh ke Batra, mereka bingung apa yang terjadi. Di luar, pertama kalinya hujan terjadi, saudara. Dan ketika hujan mulai deras, semua mata air mulai terbuka.
Mereka yang berada dalam Batra, saya tidak mengangkat mereka yang berada di luar Batra. Pasti mereka lari ketakutan. Saya tidak angkat sampai situ. Saya mau berbicara apa yang terjadi dalam Batra. Mereka berada dalam Batra tergoncang ke sana kemari. Karena saudara, air bergelora. Apalagi ketika air itu mulai naik dari bawah, karena keluar semua mata air terbuka dan air turun dari atas, hujan keras, angin. Di dalam Batra bukan tenang-tenang. Mereka bukan duduk manis, santai, oh tidak terjadi apa-apa. Di luar, oh ada teriakan minta tolong, tobat karena tidak mendengar. Bukan saudara, di dalam Batra mereka tergoncang ke sana kemari. Oleh karena apa? Air yang bergelora. Saudaraku, sekalipun Batra itu goncang, oleh karena air bergelora, tetapi mereka dalam Batra tetap selamat. Karena mereka berada dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mereka mendengarkan teriakan minta tolong orang di luar. Mereka mendengarkan gemuruh yang menakutkan. Perasaan ketakutan pasti ada dalam diri mereka, tetapi mereka tetap aman di dalam Batra. Saudaraku yang kekasih, inilah gambaran kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, percayanya kita kepada Tuhan tidak akan membuat kehidupan kita ini mudah dan aman-aman saja. Perhatikan bagian ini. Kita dipanggil untuk percaya, setia kepada Tuhan. Tapi percayanya kita kepada Tuhan tidak akan membuat kehidupan kita ini aman dan baik-baik saja. Tetap ada gelombang, tetap akan oleng, tetap akan banyak terpaan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya, sekalipun gelombang, terpaan itu ada, namun kalau kita tetap bergantung kepadanya, kita akan selamat. Amin. Mari kita dengarkan satu lagu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
kuasa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ketika air bah telah surut dan akhirnya mereka keluar dari Bahtera, inilah yang pertama kali dibuat oleh Nuh dan keluarganya. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 8 ayat 19 dan 20. Kejadian pasal 8 ayat 19 dan 20. Mari kita baca saudara. Lalu Kejadian 8 ayat 18, 19, 20. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari Bahtera itu. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, bukan hanya satu saudaraku. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Apa yang Nuh buat saudaraku? Yang Nuh buat adalah Nuh mempersembahkan persembahan keselamatan kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya membangun mezbah untuk persembahan syukur karena keselamatan yang telah mereka terima. Saudaraku yang kekasih, seberapa seringkah kita memberikan persembahan secara khusus atas keselamatan, persembahan secara khusus atas kehidupan dan berkat-berkat yang kita telah terima sampai pada hari ini. Ini bukan persembahan-persembahan biasa, ini persembahan khusus. Seberapa sering karena keselamatan, karena kehidupan dan berkat-berkat yang kita telah terima dalam kehidupan kita. Yang Nuh buat adalah membangun mezbah dan memberikan persembahan keselamatan dari setiap jenis binatang yang tidak haram. Dia ambil beberapa ekor karena rasa syukur keselamatan yang Tuhan telah berikan. Yang menarik, kita akan datang kepada new normal pada saat ini. Yang menarik, setelah Nuh mempersembahkan persembahan keselamatan, maka Tuhan berbicara dan berkata kepada Nuh. Ada beberapa ayat dari Kejadian pasal 9 yang saya ingin angkat adalah Kejadian 9 ayat 13 sampai ayat 17. Mari buka Alkitab kita. Kejadian 9 adalah apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Tapi yang saya ingin angkat adalah 9 ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita baca. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudaraku, bagi kita melihat hal ini, tanda perjanjian, Tuhan katakan bahwa ini adalah busurku, tanda perjanjian dan peringatan bahwa aku tidak akan membinasakan bumi ini lagi dengan air bah. Air yang ada tidak akan memusnahkan bumi. Maksudnya air yang menutupi bumi tidak akan ada lagi air bah. Dan pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan.
Bagi kita yang melihat pelangi yang merupakan tanda perjanjian ini biasa-biasa saja. Oh, ada pelangi. Ada pelangi. Dengan janji bahwa Tuhan tidak akan binasakan lagi bumi dengan air bah. Melihat pelangi dengan kekaguman karena keindahan dari warna-warni pelangi tersebut. Tetapi ingat saudaraku, pelangi ini adalah tanda perjanjian. Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Batra, mereka mulai membiasakan diri dengan kehidupan new normal. Keluar dari Batra, mereka membiasakan diri dengan kehidupan new normal. Mereka membiasakan diri untuk hidup seperti biasanya, namun dalam keadaan yang baru. Dalam keadaan yang baru. Yang sebelum air bah tidak pernah ada hujan. Tetapi dalam kehidupan new normal, hujan sudah sering turun di bumi ini. Ini yang saya mau angkat, saudara. Yang saya mau tekankan dan menjadi judul khotbah pada sahabat ini. New normal. Bagi kita saat ini, hujan itu biasa. Sekeras apapun kita rasa biasa. Wih, sudah keras sekali hujannya. Oh, setiap sore sudah hujan. Wah, keras sekali hujannya. Mendengar gemuruh guntur, kita kaget. Tapi biasa-biasa saja, saudara. Tetapi tahukah kita bahwa bagi Nuh dan keluarganya, ketika menjalani new normal ini, ketika mereka mulai melihat awan hitam ada di langit, ketika mereka mendengar suara gemuruh, guntur, ketika mereka melihat dan mendengar hujan mulai turun, tahukah kita perasaan mereka ketakutan, kekhawatiran menghantui mereka karena pengalaman peristiwa air bah. Perasaan trauma terhadap pembinasaan dunia ini dan peristiwa air bah tetap mereka rasakan. Inilah kehidupan new normal Nuh dan keluarganya. Mereka masih berada di bayang-bayang ketakutan. Maka saudaraku yang kekasih, dengan melihat latar belakang ini kita menjadi sadar betapa pentingnya perjanjian yang Allah buat bagi Nuh, keluarga, dan generasi-generasi selanjutnya. Ketika perasaan ketakutan dan trauma itu muncul, busur Allah atau pelangi yang muncul di awan, maka penglihatan mereka terhadap pelangi tersebut mendamaikan hati mereka, mententramkan diri mereka dari rasa takut dan khawatir. Ketika guntur terjadi, kita biasa, orang-orang sama Nuh dan keluarganya ketakutan. Tetapi pelangi yang muncul mendamaikan hati mereka. Di mana dengan melihat pelangi, keyakinan dan perasaan mereka menjadi kuat dan perasaan khawatir itu hilang, percaya dengan janji Allah. Pelangi adalah tanda perjanjian. Kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 2 dan 3. Wahyu 4 ayat 2 dan 3. Segera aku dikuasai oleh Roh Allah, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta. Apa? Pelangi melingkupi tahta. Itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dari ayat ini kita mendapatkan satu informasi, bahwa tahta Allah di sorga dilingkupi atau dikelilingi oleh pelangi. Pelangi yang mengartikan bahwa Allah yang setia dengan setiap perjanjian yang ia buat dengan manusia. Pelangi yang menjelaskan, pelangi yang mengelilingi tahta Allah, menjelaskan bahwa Allah itu setia dengan perjanjiannya. Allah tetaplah setia dengan janji-janjinya, sekalipun kita tidak setia kepadanya. Maka kalau kita setia dan percaya kepada Tuhan, maka Allah akan lebih setia untuk memelihara kehidupan Anda dan saya. Saudaraku yang kekasih, kita berada dalam kehidupan new normal dalam masa pandemi ini. Jalanilah kehidupan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan tetap takut kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Maka janji pemeliharaan Tuhan
akan menjadi bagian Anda dan saya. Sama seperti Nuh dan keluarga ketika melihat pelangi, hati mereka didamaikan karena mereka mengingat perjanjian Tuhan, tidak membinasakan air bah lagi, bumi dan air bah. Begitu juga dengan kita. Mari kita lihat pelangi. Dengan cara apa? Dengan sudut pandang bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan Anda dan saya berjalan sendirian pada masa pandemi ini. Tetap setia kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap percaya kepadanya, dan kiranya Tuhan memberikan Anda perlindungan dan kesehatan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini. Sebagai lagu tutup, mari kita menyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 318, Jangan Ditaklukkan. Jangan ditaklukkan oleh godaan, tunjuk kekuatan dan kemenangan, lawan dan bertahan terhadap setan, pandang pada Yesus yang peliharakan, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan, Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Meski dunia panggil, janganlah dengar, kalaupun digoda, lekaslah sadar, teladan yang benar tetaplah cari, pandang pada Yesus yang sungguh suci, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan, Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Semua orang akan dapat mahkota yang kalahkan setan oleh percaya, hati yang baharu diberikan juga, pandang pada Yesus, pujilah Dia, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan, Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan baik. Terima kasih karena ibadah kami pada Sabat hari ini boleh berjalan. Kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan new normal ini, ajarkan kami untuk percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kalau kami ragu Tuhan, sanggupkan kami seperti Nuh dan keluarganya ketika melihat pelangi yang berisikan pernyataan bahwa Allah setia dengan perjanjiannya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Diberkatilah kami semua dan berkat-berkat dari sorga. Karuniakan kepada umat-umat Tuhan kekuatan dan kesehatan. Terimalah doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu. Kiranya Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, dan orang tuamu. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan yang engkau buat pada masa-masa pandemi ini.
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang Engkau buat baginya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya wajah Tuhan dapat dihadapkan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai hari Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, Namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
mujizat itu nyata.